Waktu saya kecil, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, saya menemukan satu buku pelajaran milik paman saya. Paman saya sekolah guru pada masa itu di kota, di rumah kakek saya. Buku itu ada dalam peti yang berisi buku-buku milik paman saya ketika dia sekolah. Paman saya seorang guru. Saya sudah bisa membaca. Di salah satu buku yang saya temukan itu, di kotak itu, ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam rasanya begitu namanya waktu itu. Ada satu bagian pelajaran di bagian-bagian awal tentang metode ilmiah, dan itu pelajaran berkesan sekali buat saya, dan karena itu saya ingin membicarakan itu. Berpuluh-puluh tahun setelah membaca pelajaran itu, sebenarnya itu bukan pelajaran untuk anak kelas 1 SD. Saya masih mengingatnya dan tanpa sadar menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak tahu bagaimana sekarang pelajaran itu diajarkan kepada anak SMP atau SMA. Tapi seingat saya memang ketika SMP dan SMA, atau saya waktu itu juga belajar tentang itu, tapi saya sudah tahu sebelumnya tentang metode ilmiah dan menerapkannya dalam hidup saya seperti yang saya katakan tadi. Apa itu metode ilmiah? Yang saya pelajari dari membaca buku diam-diam di buku pelajaran paman saya itu. Pelajarannya menarik. Ada gambar, saya ingat ada gambar seorang petani muda yang pertama melihat ada yang lain dari rumput-rumput yang ada di sekitar kandang sapinya. Rumputnya lebih subur ketimbang rumput di tempat lain. Dia tertarik dengan fenomena itu pertama. Kemudian dia mengamati rumput-rumput di kandang sapi milik tetangga-tetangganya atau orang kampung yang lain. Dia menemukan fenomena yang sama, rumput di sana lebih subur. Nah, dia dia menduga, membuat premis, membuat hipotesis bahwa ada sesuatu yang membuat rumput di situ subur. Dia membuat dugaan, pasti yang ada di kandang sapi yang tidak ada di tempat lain adalah kotorannya. Dia menduga bahwa kotoran sapi bisa membuat tanaman menjadi subur. Dia kemudian membuat pengamatan di tempat lain yang ada kotoran sapi tapi bukan di kandang. Dia menemukan fenomena yang sama di lapangan, misalnya tempat sapi membuang kotoran, rumput di situ, tanaman di dekat situ juga subur. Nah, kemudian dia membuat hipotesis bahwa kotoran sapi bisa membuat tanaman menjadi subur. Nah, dia kemudian menguji hipotesisnya dengan membuat percobaan. Dia ambil sejumlah pupuk kandang dari kandang sapinya, dia berikan kepada tanaman lain, saya lupa, kayak tanaman pisang begitu. Dia buat percobaan, ada tanaman pisang yang dia kasih pupuk kandang, ada yang tidak, dan anakan pisang yang sama. Setelah berbulan-bulan dia menemukan, dia amati tiap hari pertumbuhan pisang yang diberi pupuk kandang memang tumbuh lebih subur. Dia belum yakin dengan percobaannya. Dia coba lagi dengan pisang, dia coba lagi dengan
tanaman lain, dia menemukan fenomena yang sama bahwa tanaman yang diberi pupuk kandang itu lebih subur dibandingkan tanaman yang tidak diberi pupuk kandang. Nah, dia membuat kesimpulan bahwa pupuk kandang bisa membuat tanaman subur. Saya lahir dan besar di lingkungan keluarga kampung petani, dan cerita itu memikat saya. Cerita itu membuat saya jadi nempel metode ilmiah dan menerapkan cara berpikir seperti petani muda itu dengan metode ilmiah dalam hal apapun. Pasti saya ketika melihat sesuatu yang berkaitan dengan saya akan seperti petani muda itu mengamati, melihat kemungkinan lain, melihat di tempat lain apakah sama, kemudian membuat dugaan, kemudian mencoba. Dalam bekerja juga begitu, saya menerapkan, misalnya dalam profesi saya sebagai wartawan misalnya gitu. Ketika menghadapi narasumber, bertemu beberapa narasumber, saya boleh dibilang otodidak sebagai wartawan, tidak pernah menjalani pendidikan di awal-awal profesi saya, tapi kemudian ikut beberapa pelatihan. Saya mengamati wartawan lain, bagaimana dia bekerja. SMA kelas 1 saya sudah bergabung dengan sebuah koran lokal, mengamati bagaimana wartawan-wartawan senior di kantor saya bekerja, kemudian ikut magang seperti gitu. Saya ingat wawancara pelatih Persiba Balikpapan, waktu itu pemain sepak bola terkenal, Roni Patinasarani. Saya ikut wartawan senior untuk wawancara dengan pelatih Roni, dan saya melihat di situ bagaimana wartawan senior saya itu bertanya, mencatat, melihat beritanya seperti apa. Saya kira waktu itu saya memang menerapkan metode ilmiah dalam diri saya gitu. Itu contoh yang paling saya ingat, dan untuk banyak hal saya juga rasanya lalu sadar atau tidak menerapkan itu, berpikir dengan metode ilmiah, lihat, mengamati, membuat hipotesis, menguji hipotesis, membuat kesimpulan, dan yakin dengan kesimpulan itu. Saya bagikan itu karena saya kira ini hal sederhana yang bisa diterapkan dan akan buat saya itu membuat hidup saya nyaman. Keputusan-keputusan yang saya ambil menjadi berdasar, menjadi tidak salah, menjadi benar dan baik untuk hidup saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini juga bermanfaat, bisa menginspirasi Anda dan bisa memotivasi Anda. Terima kasih.